Maksiat yang dilakukannya membuat goresan-goresan luka yang kelihatan di dalam mimpinya. Bagi orang yang ingin selalu menyakiti Rasulullah, terusin maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang ingin menggembirakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan membuat hatinya Rasulullah gembira dengan ketaatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, Rasulullah senang dengan hamba Allah Subhanahu wa taala dari umatnya yang meraih kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disediakan untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tertinggi dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang duduk dalam maqam ahli ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam kedudukan ahli taqwa kepada sisi Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi ahli ridha. Imam Al-Ghazali mengutip di dalam kitabnya Kasyfatul Qulub, afdalul makhluqin al-bashar. Yang paling afdal dari makhluk semuanya yang Allah ciptakan adalah manusia. Wa afdalul bashar al-muslimun. Dan sebaik-baik yang seafdal dari kalangan manusia adalah orang-orang yang dalam dirinya ada keislaman. Muslim, seorang muslim. Wa afdalul muslimin al-mu'minun. Dan sebaik-baik orang muslim adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada makna iman. Itu naik derajatnya terus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul mu'minina al-ulama. Dan sebaik-baik dari kalangan orang yang beriman adalah kalangan para ulama Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul ulama al-arifuna billah. Dan orang-orang yang paling afdal dari kalangan para ulama adalah orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalul arifina billah hum ahlur ridha. Dan orang-orang yang paling tinggi dari kalangan orang-orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang masuk kedudukan ahli ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah ridha dengannya dan mereka ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dan itu didapati oleh para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketinggian derajat para sahabat enggak bisa disaingin dengan para aulia setelah masa para sahabat. Karena ketinggiannya langsung mendapat transfer dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman Allah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini kedudukan umatnya Rasulullah, disediakan untuk umatnya Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqamul muslimin, maqamul mu'minin, maqamul ulama, maqamul arifin, maqam ahli ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya ada yang enggak mau sungguh-sungguh mendapatkan kedudukan demi kedudukan, naik peringkat demi peringkat. Jangan sampai tahun demi tahun hadir di mana majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, kedudukannya pas posisinya sama, enggak berubah-berubah. Hum kama dakhalu kharaju. Sebagaimana mereka masuk dia keluar begitu-begitu aja. Tapi mudah-mudahan orang-orang yang hadir di dalam maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hadir di tempat maulid derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mau dalam setiap maulid ada tajdidut taubah, perubahan, taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan naik derajat seseorang tanpa ada posisi taubat dengan Allah Subhanahu wa taala. La maqama liman la taubatalah, kama la mahabbata liman la imanalah. La imana liman la mahabbatalah. Tidak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak bertaubat dan tidak ada iman di dalam hatinya, dan bagi orang yang tidak ada cinta di dalam hatinya dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbaiki kita punya niat taubat dengan Allah, perbaharui setiap hari, setiap saat, setiap waktu dengan derajat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu taubat. Taubatuna tahtaj ila taubah. Istighfarun yahtaj ila istighfar. Maqamuna yahtaj ila maqam ba'daha. Wa hakala di sisi Allah Subhanahu wa taala taubat kita perlu dengan taubat di atasnya. Istighfar kita perlu dengan istighfar di atasnya. Kedudukan kita perlu dengan kedudukan di atasnya, dan cari itu kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari dunia enggak tahu maknanya ladzatul ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling nikmat yang Allah berikan, asyrafu syai'in nazala minas sama' ma'rifatullah. Suatu yang paling besar, yang paling agung, yang paling mulia yang Allah turunkan ke muka buminya dari langit Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatnya tadi tergantung dengan
dengan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ma'rifatnya kaum muslimin, ada ma'rifatnya kaum mukminin, ada ma'rifatnya kaum ulama, ada ma'rifatnya kaum arifin, ada ma'rifatnya kaum ahlur ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Posisikan diri kita di mana kita mau naik derajat demi derajat. Jangan sampai kita nggak dapat sama sekali. Nikmat Islam aja udah luar biasa kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh kebahagiaan, seluruh kegembiraan, seluruh kesenangan hanya didapat bagi orang-orang yang mempunyai harta benda dan kekuasaan dan jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Qarun lebih nikmat dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Qarun min qaumi Musa fa bagha alaihim. Sungguhnya Qarun dari kaum Musa yang bengis dengan kaumnya, jahat dengan kaumnya, kibir dengan kaumnya, melakukan kejahatan-kejahatan dengan kaumnya. Seperti yang tadi, mungkin di setiap pemerintahan pasti begitu ada kaum-kaum Qarun dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa atainahu minal kunuz, kata Allah Subhanahu wa taala, ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Dan kami berikan Qarun ini, kata Allah Subhanahu wa taala, minal kunuz, dari harta Qarun, harta yang luar biasa simpenannya. Anna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, kuncinya itu dibawa oleh 60 keledai. 60 keledai dengan digotong oleh 90 orang kuat, orang yang badannya luar biasa zaman dahulu, yang terkuat, bawa kuncinya doang buat buka harta karunnya si Qarun. Idh qala lahu qaumuh, ketika Allah mengatakan, kaumnya mengatakan kepada Qarun, la tafrah, jangan engkau sombong, jangan engkau jahat, jangan engkau bengis. Tapi nggak didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan Qarun? Ditenggelamin sama Allah dengan Firaun dan hartanya semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang, tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kesombongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegembiraan kita tidak membawa kesombongan, kegembiraan kita enggak membawa kezaliman, kegembiraan kita selalu meningkatkan derajat kita di sisi Allah, dari derajat orang-orang muslimin naik kaum mukminin, naik kaum ulama, naik kaum arifin, naik kaum yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ahli ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqdi wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Tabarak rabbana wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.